Shalom, salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, kita setiap harinya memperingati hari Santo dan Santa. Dan hari ini, tepatnya tanggal 13 Januari, kita memperingati Hari Santo yang jatuhnya kepada Santo Hilarius dari Poitiers. Pada awal abad kekristenan, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa ada banyak Allah-Allah yang lain, yang satu lebih hebat dari yang lain. Orang-orang ini bukan orang-orang jahat. Hanya saja mereka belum mengenal Tuhan dan disebut kafir. Pada tahun 315, Hilarius dilahirkan dalam sebuah keluarga yang demikian di Poitiers, sebuah kota di Prancis. Keluarganya kaya raya dan termasyur. Hilarius mendapatkan pendidikan yang baik. Ia menikah dan membina rumah tangga. Melalui belajar, Hilarius menjadi tahu bahwa seseorang haruslah melatih kesabaran, kelemah lembutan, keadilan, dan sebanyak mungkin kebajikan-kebajikan lain. Keutamaan-keutamaan ini akan memperoleh ganjaran kelak di kehidupan sesudah kita mati. Hilarius juga yakin bahwa hanya ada satu Allah yang kekal, yang maha kuasa dan maha pengasih. Ia membaca kitab suci untuk pertama kalinya ketika sampai pada bagian Musa dan semak yang terbakar. Hilarius sungguh amat terkesan dengan nama bagaimana Tuhan menyebut dirinya. Aku adalah aku. Hilarius membaca tulisan-tulisan para nabi juga. Kemudian ia membaca seluruh perjanjian baru. Pada saat ia selesai membaca, ia sepenuhnya telah percaya dan dibaptis. Hilarius hidup mengamalkan imannya dengan taat dan saleh hingga ia dipilih menjadi uskup. Hal ini tidak menjadikan hidupnya bertambah nyaman, sebab kaisar suka mencampuri urusan-urusan gereja. Ketika Hilarius menentangnya, kaisar membuang Hilarius. Di tempat pembuangannya itulah keutamaan-keutamaan Hilarius, terutama kesabaran dan keberaniannya semakin gemilang. Ia menerima pembuangannya dengan tenang dan mempergunakan waktunya untuk menulis buku-buku tentang iman. Karena ia menjadi semakin termasyur, musuh-musuh Hilarius meminta kaisar untuk menyuruh Hilarius kembali pulang. Di kota asalnya ia tidak akan memperoleh banyak perhatian. Maka Hilarius dipulangkan ke Poitiers pada tahun 360. Ia tetap menulis, mengajarkan iman kepada banyak orang. Hilarius wafat 8 tahun kemudian dalam usianya yang ke-52 tahun. Buku-bukunya memberikan pengaruh besar kepada gereja hingga sekarang ini. Itu sebabnya mengapa ia digelari pujangga gereja. Jadi di sini ada kutipan dari Santo Hilarius. Begini bunyinya. Nyatakanlah kepada kami makna kitab suci dan berikan kami pencerahan
untuk memahaminya. Nah, itulah ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kutipan itu sendiri dibuat oleh Santo Hilarius. Jadi, selama ini mungkin kita membaca Alkitab, cuman kita itu kurang memahami, kurang mengerti. Karena Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan kita itu melalui perumpamaan. Apa maksud dari perumpamaan-perumpamaan yang telah Yesus Kristus sampaikan kepada kita melalui rasul-rasulnya dan pengikutnya pada zaman dahulu? Itu disebabkan supaya kita itu lebih memahami, lebih teliti, lebih mendalami apa yang ditulis dalam kitab. Supaya kita itu lebih mencintai, lebih merindukan, dan semakin dekat. Nah, itulah ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa artinya kita itu bisa mendengarkan, membaca Alkitab, supaya kita itu dilatih untuk lebih memahami dan mendalaminya. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terima kasih. Hari ini saya mohon pamit dulu. Besok kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Samuel 4 ayat 1-11. Sekali peristiwa orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Eben Hazer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Shilo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh-musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, bersolaklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti anak laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Markus diambil dari
Markus 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sebab itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Pada Injil kali ini, kita diajarkan untuk cara melakukan doa permohonan kepada Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tuhan Allah setia menemani tiap-tiap orang. Bahkan ia memahami dan peduli akan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Tapi, apakah manusia selalu setia? Atau apakah manusia terlalu sombong dan merasa Allah pasti membantu dengan mengabulkan setiap permohonannya? Kita bisa membedakan yang dimaksud dengan permohonan dan perintah, bukan? Tidak jarang kita memohon bantuan Tuhan dengan doa-doa permohonan kita, dengan harapan berbagai masalah dan kesulitan dapat teratasi dengan bantuannya. Apakah yang kita mohonkan terlaksana dan terkabul? Bahkan, apa yang kerap kita mohonkan terasa seperti sia-sia. Dalam Samuel 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11 dikisahkan bahwa orang Israel kalah dalam pertempuran melawan orang Filistin. Bahkan dicatat kira-kira 4.000 orang Israel tewas di medan pertempuran itu. Berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini?" Orang Israel pun mengajak Tuhan Allah untuk berperang bersamanya dengan membawa tabut perjanjian Tuhan. Namun tetap saja mereka kalah, bahkan 3.000 pasukan pejalan kaki mereka tewas. Lebih dari itu, panglima mereka perang tewas dan tabut Tuhan dirampas. Menjadi bahan permenungan bagi kita, mengapa Tuhan tidak membantu orang Israel mengalahkan orang Filistin. Ini adalah tanda kesetiaan manusia kepada Tuhan. Tabut Tuhan yang menjadi tanda persatuan bangsa Israel dengan Tuhan tidak lagi bermakna, karena mereka hidup tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus memberi contoh pada kita bagaimana cara memohon dan meminta belas kasih Tuhan. Kesungguhan dan keteguhan hatinya serta keyakinan bahwa ia akan mendapat pertolongan dari Yesus membuatnya menjadi berani. Kita tahu, pada zaman Yesus orang kusta sangat dikucilkan. Ia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Yesus
Saat ia tengah menyendiri, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ia tidak hanya sembuh dari penyakit kustanya, tapi ia juga sembuh terhadap relasi sosial pada waktu itu. Ia diterima kembali sebagai anggota masyarakat. Kuasa Tuhan dapat melakukan apapun, penderitaan dan masalah yang dialami, asalkan kita mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Manusia hanya mampu memohon belas kasih Tuhan, bukan berharap Tuhan memberi apa yang dia mau. Maka, dengan kata lain, jika mengimani atas permohonan kita dan jika Tuhan mau, maka sepenuhnya akan terjadi. Semoga demikian. Amin.